Siapa yang tidak terkagum-kagum dengan keindahan bawah laut Raja Ampat, Papua Barat. Nah, untuk menjaga kelangsungan dari terumbu karang dan ikan-ikan di dalamnya, sekelompok peneliti memantau secara berkelanjutan agar surga di bawah laut ini tetap lestari. Selengkapnya simak potret berikut. Untuk monitoring kali ini kami lakukan di 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Misol Utara, yang kedua kami lakukan di Maksegara, yang ketiga kami lakukan di Tamrau di Pulau Dua di Werun. Jadi monitoring ini juga kita melibatkan teman-teman di lokal dan informasi-informasi sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan monitoring, ya kan sudah melakukan analisis citra satelit yang menunjukkan di mana lokasi-lokasi terumbu karang yang bagus, yang rusak dan yang kondisinya sedang. Sebenarnya alatnya kayak scan begitu. Monitoring kesehatan karang ini yang dilakukan oleh teman-teman Unipa, Yekan dan Mitra di Kepala Burung Papua ini fokus pada 3 aspek. Aspek yang pertama tentang tutupan karang hidup atau substrat bentik. Yang kedua adalah biomasa ikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kondisi perairan. Pertama, kita minimal ada 4 tim ya. Ada 4 penyelam yang bertugas untuk melakukan pengambilan data. Yang pertama adalah rollman, ini untuk membantu kita membentangkan transek pada kedalaman 8 sampai 10 meter. Transek itu adalah metode yang kami pakai untuk diletakkan di atas karang. Jadi ini media untuk menjadi media untuk kami gunakan untuk mengukur kondisi ikan maupun kondisi karang. Kemudian selanjutnya ada 1 orang yang bertugas untuk mencatat jenis dan panjang ikan untuk mendapatkan biomasa ikan per kilogram. Kemudian 1 orang bertugas untuk mencatat bentuk pertumbuhan karang. Nah, satunya lagi di trip kali ini kami melakukan pengambilan data dengan foto transek. Jadi ada 4 orang yang bertugas dan 1 orang akan menjadi buddy penyelam atau safety. Ada beberapa temuan kami di bagian pulau-pulau terluar Misol Utara itu masih sering terlihat patahan karang bekas bom baru, dan ini menjadi ancaman terbesar bagi kawasan di Misol Utara. Ancaman kedua adalah di sisi lain pulau-pulau yang dekat daratan utama Pulau Misol Utara, kita melihat perairan cukup keruh, ada sedimentasi. Jarak pandang kita menyelam di beberapa pulau tersebut hanya sekitar 2-3 meter. Cuaca ini juga menjadi faktor penentu karena sejak 5 dan 10 tahun terakhir prediksi cuaca selalu berubah dan terkadang kita menemukan atau menghadapi ombak besar, kemudian gelombang angin pada saat monitoring, dan juga arus yang bisa menyebabkan pengambilan data itu bisa tertunda ataupun bisa juga kami batal mengambil data karena arus dan juga gelombang. Resikonya adalah bisa terjadi masalah pada penyelam. Risiko penyelam terhadap kesehatan itu biasanya berupa penyakit dekompresi paling umum, di mana jika penyelam naik terlalu cepat maka diver akan mengalami dekompresi atau embolisme. Cara membukanya, cubit bagian ini dengan 1 tangan, cubit, terus tarik, kemudian
dagu ini bisa kita tekan di sini sedikit, jangan terlalu keras ya. Baru kita tiup. Nanti kita Untuk keselamatan kita melakukan pelatihan kepada rekan-rekan penyelam agar mereka bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, termasuk first aid, kemudian CPR atau pemberian bantuan nafasan dan kompresi. Ya, CPR dan first aid itu diperlukan sebagai soft skill dari para penyelam agar dalam keadaan darurat bisa melakukan penanggulangan. Nah, sebelum-sebelumnya monitoring kesehatan karang ini belum mengambil data kualitas air. Tapi pada trip kami kali ini untuk wilayah Misol Utara, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tamrau, kami memasukkan data kualitas air sebagai salah satu data komplementer untuk mendeskripsikan kondisi terumbu karang secara umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas air di perairan di Raja Ampat itu bagaimana, kemudian untuk mengetahui juga apakah ada dampak yang terjadi dari kegiatan di darat sama di laut. Jadi nanti akan membandingkan apa saja yang kita lakukan di darat, misalnya limbah rumah tangga, apakah juga akan masuk ke laut atau enggak. Jika kita sudah mengetahui itu, kita bisa antisipasi atau melakukan penanganannya bagaimana. Kendala utama pasti dari sisi pembiayaan, dan jarang sekali donor atau misalnya pihak-pihak mendukung atau memberikan dukungan pembiayaan untuk monitoring, sehingga ini menjadi masalah utama. Biayanya cukup besar, terutama kami menyewa kapal untuk berpindah tempat. Selain itu juga untuk logistik, mungkin di sekitaran 700 sampai 800-an juta untuk sekali trip. Bicara terkait untuk menjaga alam Raja Ampat, saya punya keprihatinan besar untuk saya harus jaga alam Raja Ampat. habisin tak foto dulu.